Ya, oke baik selamat, pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di mata kuliah, teknik pembakaran ya, combustion engineering. Nah, di hari Kamis kemarin, tidak bisa ketemu, jadi bisa ketemu di hari Jumat ini. Ya, jadi di, pertemuan kali ini merupakan continue atau kelanjutan dari, pertemuan yang lalu, pertemuan yang sebelumnya. Jadi yang sudah kita pernah ceritakan atau pernah bahas mengenai combustion engineering ini, kita merecall atau mengingat kembali ya, sekitar 5 menit mengenai bagaimana proses pembakaran. Untuk proses pembakaran ini, yang pertama adalah eh, merupakan hasil proses yang dilakukan antara bahan bakar dengan oksigen, dengan O2. Hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan ada yang namanya pembakaran sempurna, pembakaran perfect combustion. Pembakaran sempurna ini merupakan eh, pembakaran yang hasil pembakarannya itu mampu menghabiskan bahan bakar secara sempurna. Nah, itu merupakan bagian dari proses pembakaran yang sempurna. Kemudian definisi dari pembakaran itu sendiri merupakan proses reaksi kimia, karena dari pembakaran ini ada kombinasi unsur bahan bakar dengan oksigen. Oksigen dengan bahan bakar habis terbakar dengan sempurna, lalu terjadilah proses reaksi kimianya. Nah, reaksi kimianya itu ya bisa dilihat dari persamaan stoikiometri. Nanti kita bisa lihat lagi di slide selanjutnya secara lebih jauh apa itu stoikiometri. Kemudian dari proses pembakaran ini menghasilkan gas buang atau emisi gas buang, lalu panas yang dikeluarkan di bagian ini menghasilkan energinya adalah energi kalor. Nah, untuk terjadinya proses pembakaran, yang pertama harus adanya bahan yang bisa terbakar. Jadi ada terlebih dahulu bahan yang bisa terbakar, karena jika tidak ada bahan yang tidak bisa terbakar atau bahan yang tidak akan terbakar, maka proses pembakaran juga sulit terjadi. Untuk bahan bakar diartikan sebagai suatu material yang dapat menghasilkan energi, outputnya berupa energi panas melalui proses pembakaran tersebut. Kemudian proses pembakaran di bagian ini menjelaskan tentang masalah, ada kata oksidasi, berarti ada hubungan dengan gas O2, oksigen, karena proses pembakaran yang paling utama itu dari teori segitiga api. Yang pertama ada O2, adanya oksigen, karena tanpa ada oksigen pembakaran atau proses pembakaran itu tidak akan bisa terjadi atau tidak akan berlanjut. Jadi ada oksigen yang jadi sebagai oksidasinya atau oksidatornya. Proses pembakaran dapat terjadi bila konsentrasi antara uap dan bahan bakar dan oksigen terpenuhi. Jadi ada pembakaran yang bisa diartikan, nanti ada cerita menjelaskan tentang pembakaran dengan jumlah oksigen lebih banyak, atau pembakaran yang terjadi oksigennya sedikit tapi bahan bakarnya berlimpah. Nah, itu ada perbandingan antara berapa banyak jumlah oksigen dan bahan bakar. Lalu ada pembakaran spontan ya. Pembakaran spontan merupakan pembakaran di mana bahan mengalami oksidasi secara perlahan sehingga kalor yang dihasilkan tidak dilepaskan, akan tetapi panas tersebut dipergunakan untuk menaikkan suhu bahan bakar secara
perlahan sampai bahan bakar tersebut atau bahan yang akan terbakar yang akan dibakar tersebut mencapai titik nyala. Jadi keluarlah nyala api sehingga bahan bakar tersebut bisa terbakar. Ya, lalu yang berikutnya ada pengertian flash point. Flash point sama tadi menceritakan tentang nyala, suhu nyalanya. Kalau di bagian ini titik nyalanya. Untuk flash point titik nyala, temperatur terendah di mana materi yang mudah menguap ini, sehingga di ruang terbuka jika bahan bakar terkena percikan api dapat langsung terbakar. Jadi sederhananya misalnya kenapa di bagian tempat tertentu, misalnya di perkantoran atau di rumah, seringkali terjadi kebakaran rumah atau kebakaran tempat tinggal atau gedung tertentu. Nah, ini karena ada kondisi flash point atau titik nyala dari bahan yang mudah terbakar tersebut. Nah, percikan api ini bisa ditimbulkan dari listrik. Jadi ada masalah kutub positif negatifnya bertemu secara langsung sehingga mengeluarkan percikan api. Itulah yang menimbulkan proses terjadinya kebakaran. Nah, di poin ini hanya sampel ya, maksudnya contoh saja karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di tabel ini cuma ada 7 yang ditampilkan. Tapi nanti bisa dicari lebih banyak lagi. Poinnya yang mau diceritakan ialah untuk bahan bakar yang komposisinya memiliki etanol, bisa dilihat bahan bakarnya itu apa saja komposisinya. Jika komposisinya itu fuel atau bahan bakar ini memiliki komposisi 70% etanol, maka dia akan bisa menyala pada temperatur 16,6 derajat Celcius. Ini fasenya fase ini ya gas ya. Jadi makanya sehingga gas itu mudah sekali untuk terbakar. Jadi ya perlu cukup hati-hati ketika menggunakan bahan bakar yang bersumber dari bahan bakar gas, karena dengan temperatur 16,6 diperkirakan sekitar temperatur 16,6 derajat Celcius itu sudah menimbulkan titik nyala api. Lalu untuk gasoline, diesel, jet fuel, kerosene, vegetable oil, biodiesel ini variatif ya. Ini di biodiesel ini sampai temperatur di atas 130. Di temperaturnya di atas sampai 130 derajat Celcius baru mengeluarkan titik nyalanya. Ya. Lalu yang berikutnya untuk nyala api. Nah, untuk nyala api atau kalau yang tadi flash point ya, ini flash point titik nyala, kapan dia mulai menyala, poin titik nyalanya. Lalu untuk proses penyala api ya, ini ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan kondisi 4. Apa yang membedakan untuk kondisi 1, 2, 3, dan 4? Yang membedakan pertama, kalau dilihat tinggi ya, tinggi ininya, tinggi nyalanya. Kalau ditarik garis dari sini ke ini ya, nah ini dia lebih tinggi. Kemudian yang ini tingginya sampai di bagian ini.
Yang pertama adalah tinggi, yang kedua warna nyalanya, warna nyala api. Ada yang berwarna ungu ya. Kemudian kalau gambarnya ini nyalanya warna kuning ya, warna kuning. Kemudian yang ini berwarna biru. Ada hal yang memberikan pengaruh terhadap ketinggian. Pertama misalnya variabelnya ada variabel apa? Variabel yang pertama itu adalah tinggi nyala, tinggi, kemudian warna nyalanya, nyala api. Yang pertama adalah saluran oksigen pembakaran ditutup. Jadi kondisi satu, ini ada kondisi satu, saluran oksigen pembakaran ditutup. Jadi pada saat menyala, saluran oksigen pembakarannya ditutup, maka ketika dia sudah menyala itu dia akan naik ke atas, kemudian ketika dia ditutup misalnya 90 derajat atau sampai nanti ditutup sampai 100% ya, 90%, tutupan sampai 100%, baru nanti akan padam. Nah, sebelum dia padam dia akan naik dulu nyalanya. Nyala, ketinggiannya naik ke atas, kemudian baru padam atau mati secara menyeluruh. Lalu yang kedua, saluran oksigen dibuka setengah. Kalau setengah ya 50% lah. Kalau sudutnya itu 360 berarti setengahnya 180 derajat pembukaannya. Kemudian yang ketiga, saluran udara hampir terbuka penuh. Jadi kalau 180 tambah misalnya 90 derajat 270 ya. 270 derajat pembukaannya, dan di bagian akhir ini saluran udara terbuka penuh. Nah, ini yang tadi disebut dengan pembakarannya lebih maksimal karena oksigen yang masuk ke ruang bakar atau proses pembakarannya itu antara bahan bakar dengan oksigen bercampur dengan baik, dengan sempurna. Outputnya menghasilkan warnanya berwarna biru. Lalu dihubungkan dengan warna biru itu dan diukur nilai suhu atau temperaturnya, menghasilkan nilai temperatur yang paling tinggi ya, paling maksimal. Itu pengaruh juga dari 1, 2, 3, 4 ini. Jadi ada 4 yang mempengaruhi dari warna-warna tersebut. Ya, lalu yang berikutnya untuk kebutuhan energi, kita melihat dari bagian ini, dari proses pembakaran tersebut, kebutuhan energi untuk dari hasil proses pembakaran di bidang industri, ada transportasi, kemudian rumah, pasar, dan lain-lain. Jadi bisa dilanjutkan. Ini hanya contoh ya, atau sampel saja untuk kebutuhan energi tersebut. Ya, nah yang selama ini digunakan untuk sumber energi ini untuk menghasilkan energi dari proses pembakaran itu kan menghasilkan heat ya, atau menghasilkan panas. Lalu dari panas tersebut atau sumber energi ini didapatkan pertama dari BBM, merupakan singkatan, B-nya itu bahan, B-nya lagi bakar, M-nya minyak. Jadi bahan bakar minyak, ini bahan bakar P-nya itu adalah padat. Jadi bahan bakar
bahan bakar padat ya, bahan bakar padat itu solid ya, seperti batu bara, kayu, kemudian apalagi apa, berikutnya adalah padat. Kemudian BBG ini adalah bahan bakar gas. Nah, untuk bahan bakar gas ya, contohnya tadi ada gas apa, etanol, gas metan, kemudian PH4, PH6 itu adalah bahan bakar gas, atau apa, LPG ya, bahan bakar gas juga. Nah, di bagian selanjutnya untuk kondisi ini merupakan eh, gambaran ya, macam peta yang memperkirakan eh, kebutuhan akan energi untuk pembakaran tersebut. Dari data yang diperoleh, untuk bahan bakar berasal dari batu bara dan natural gas, crude oil, ini merupakan bagian dari bahan yang bersumber dari fosil. Jadi dari dalam bumi merupakan bahan bakar yang bisa diperoleh tersebut. Kemudian untuk kebutuhan dari keperluannya, seperti kebutuhan ada bahan bakar dari batu bara, natural gas, crude oil. Ini ada digunakan untuk production domestik, produk domestik, lalu ada import. Import berarti kebutuhan dari apa? Dari luar ya, dibeli, dibelanjakan. Nah, untuk keperluan yang dipergunakan ada yang komersil, industrial, ada penggunaan untuk transportasi, itu ada residensial. Nah, ini merupakan perkiraan ya, atau data-data yang dipergunakan bahan bakar yang berasal dari fosil tersebut. Ya. Kemudian di bagian selanjutnya, ini datanya bisa saja berubah atau mengalami peningkatan dari apa, tahun ke tahun, untuk kebutuhan energi yang berasal dari fosil tersebut. Ya. Lalu di bagian berikutnya ini ada sumber bahan bakar, ada batu bara, petroleum, natural gas, other gas, kemudian ada nuklir. Nuklir juga bisa dijadikan bahan untuk proses reaksi pembakaran. Ya, jadi sumber-sumber tersebut merupakan cadangan energi yang ada di ya. Jadi di bagian ini ya, memperkirakan data yang ditampilkan ini cadangan energi yang ada di, untuk energi yang seperti apa, batu bara, petroleum, natural gas ini merupakan masuk dalam kondisi bahan yang apa, energi yang tak terbarukan ya, energi tidak terbarukan. Nah, inilah yang menjadi berbagai macam hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi bahwa kebutuhan energi tersebut bisa masih bisa dipergunakan. Nah, alternatifnya adalah mencari energi terbaru, energi baru terbarukan. Ya, banyak penelitian yang sudah mulai mengembangkan, memanfaatkan solar, cahaya matahari, kemudian energi angin, dan
energi apa laut ya, gelombang laut atau wave itu juga banyak dipergunakan. Ya, lalu yang berikutnya kebutuhan untuk energi tersebut ini dari tahun 1940 ya, 1995. Nah, dari grafik yang ditampilkan ini ada warna warna apa, coklat ya, coklat, terus ada warna hitam. Ini kan bisa dilihat untuk fuel combustion eh, dari 1940 sampai 1995 ini mengalami kenaikan, kemudian eh, terjadi eh, pengurangan atau penurunan. Dari grafik tersebut bisa diperkirakan atau diprediksi nanti tren kedepannya seperti apa. Misalnya untuk 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun atau bahkan sampai 100 tahun yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah emisi. Emisi ini merupakan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran. Tidak hanya mengeluarkan gas, tapi juga bisa mengeluarkan debu ya, atau as dari proses pembakaran tersebut. Untuk unsur-unsur yang dihasilkan dari emisi gas buang itu menghasilkan NOx, P ini VOC, SO2, kemudian PM dan PM 2,5. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang bisa saja mengalami peningkatan atau penurunan dari emisi gas buang tersebut untuk tahun ke tahun. Jadi ya, lalu yang berikutnya adalah pembakaran sempurna. Untuk pembakaran sempurna ini adalah menceritakan yang tadi ada pertama ada yang jelas, pertama harus ada bahan bakar, kemudian output yang dikeluarkan dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan CO2, karbon dioksida, H2O, dan gas CO2, sulfur dioxide, sehingga tidak ada lagi bahan yang dapat terbakar atau bahan yang tersisa dari proses pembakaran tersebut. Jadi pada bagian ini poinnya adalah pada saat terjadi proses pembakaran sempurna, maka pembakaran tersebut atau bahan bakar yang terbakar habis terbakar secara sempurna. Itu dari maksud dari proses pembakaran yang terjadi secara sempurna. Ya. Lalu untuk komposisi bahan bakar, yang pertama ada unsur C, unsur karbon, ini hidrogen. Hidrogen ini merupakan bahan bakar gas yang mudah terbakar. Jadi pada saat proses terjadinya pembakaran yang berasal dari bahan bakarnya fosil, yang pertama mengandung unsur C, ada unsur karbon, kemudian ada juga unsur hidrogen, kemudian ada oksigen yang bersamaan di bahan bakar tersebut, kemudian nitrogen, belerang, dan fosfor, serta unsur-unsur lainnya. Bahan yang mudah terbakar itu adalah unsurnya jika nilai karbon lebih banyak dari unsur yang lain, maka bahan itu mudah untuk terbakar ya.
Lalu gas hidrogen. Nah, hidrogen ini merupakan kategori dalam gas. Gas hidrogen ini gas yang mudah terbakar, jadi bisa dilakukan pembakaran. Unsur kimia yang paling penting yang pertama itu nilai K, A, dan S. Jadi pada saat mencari bahan bakar, baik itu bahan bakar eh, padat, gas, atau cair, lihat aja komposisinya. Komposisi untuk C berapa persen, A berapa persen, S berapa persen. Misalnya di bahan bakar tertentu ya, bahan bakar padat, unsur C-nya, karbonnya itu kalau dilihat unsur kimia atau dilakukan pengujian secara kimia, nilai C-nya atau nilai karbonnya misalnya 80%. Sisanya adalah unsur-unsur yang lain. 80% itu berarti bahan itu mudah untuk yang bisa mudah untuk dibakar. Lalu misalnya lagi kalau dengan kondisi gas atau ada kondisi gas, berarti lihat nilai H-nya, hidrogennya berapa persen posisinya. Jadi kalau misalnya eh, lebih banyak komposisi hidrogennya, berarti bahan tersebut sudah dibakar. Kemudian untuk S ini adalah sulfur. Sulfur itu belerang. Jadi kalau eh, belerang ini paling mudah ditemukan di mana? Dijumpai di korek api ya, pentol korek api. Kalau yang biasa ngerokok itu kan ada sekarang korek api gas. Ini yang pentolnya itu korek api itu unsurnya S, belerang. Jadi unsur yang paling dominan di situ adalah belerang. Ketika diberi gesekan dengan material tertentu mengeluarkan panas, titik nyalanya belerang tersebut sudah terbakar, maka keluarlah nyala api. Ya. Lalu unsur-unsur lain yang terkandung dalam bahan bakar namun tidak dapat terbakar, ini O2, oksigen. Oksigen itu bukan bahan bakar tapi sebagai oksidator, sebagai membantu untuk proses pembakaran tersebut. Karena tanpa adanya oksigen juga nggak bisa terbakar. Nah, nitrogen ini unsur yang paling banyak di udara, di lingkungan sekitar itu kan. Kalau diukur sekitar 71 ya, kalau udara kan. Kalau ini ada udara itu kan komposisinya O2, oksigen itu sekitar 20% ya. Terus 20, kemudian N, nitrogen ini 79, sekitar 79%. Terus 1%-nya adalah gas yang lain, di totalnya 100%. Nah, ini merupakan unsur yang sebagai oksidator. Oksigen, nitrogen tidak tidak dapat terbakar ya. Nitrogen itu tidak dapat terbakar. Sehingga kenapa kalau mengisi ban kendaraan ya, ban mobil atau ban sepeda motor itu kan kalau di pom bensin pada nitrogen 100%. Ya tujuannya supaya udara atau gas yang dimasukkan tersebut tidak menimbulkan ledakan, karena dia tidak mudah terbakar, atau tidak dapat terbakar. Lalu gas tersebut dia lebih pekat, unsurnya lebih rapat, sehingga menimbulkan proses kompresibel lebih lama. Jadi kalau
nanti ada perbedaan. Misalnya ya coba aja dibedakan jika mengendarai kendaraan yang kendaraannya itu ban mobil atau ban motor tersebut diisi dengan nitrogen 100% dengan misalnya mengisi udara biasa menggunakan kompresor, menggunakan pompa. Nah, nanti bisa dibedakan, bisa dirasakan perbedaannya ketika kendaraan ini dipacu dengan kecepatan tinggi dan kecepatan yang yang cepat itu nanti akan ada rasa perbedaan antara eh, roda yang diisi dengan udara dengan roda kendaraan yang diisi nitrogen. Karena nitrogen merupakan bahan yang tidak tidak dapat terbakar. Ya, itu adalah unsur utama yang perlu diingat aja karena unsur ini mudah ya, CHS, karbon, hidrogen, sulfur. Ya, sulfur itu ditemukan pada korek api kayu ya, yang sekali pakai itu korek api. Lalu bahan bakar terkandung dalam bahan bakar namun tidak dapat terbakar, oksigen dan nitrogen. Nah, untuk bahan bakar cair terdiri dari senyawa hidrokarbon atau campuran beberapa macam senyawa hidrokarbon. Bahan-bahan gas yang terdiri dari campuran senyawa ini ada C, A, C dan H, karbon dan H4, hidrogen. Jadi unsur CH4, C2H6, C2H4, C2H2 itu merupakan unsur senyawa untuk bahan bakar gas. Kemudian untuk yang berikutnya, air yang terkandung dari bahan bakar bisa menyebabkan penurunan mutu bahan bakar. Jadi pada saat bahan bakar tersebut memiliki kandungan air, dalam arti misalnya lembab, bahan bakar tersebut misalnya kayu kering dengan kayu basah. Kalau kayu kering, ya unsur airnya sedikit, bisa jadi bisa saja tidak ada air yang terkandung. Tapi kalau misalnya kayu basah, kayu yang kena embun atau kena air, tersiram air hujan atau unsur air, maka akan mempengaruhi kualitas dari bahan bakar, kualitas dari pembakaran tersebut. Yang pertama, menurunkan nilai kalor, nilai panas. Jadi nanti bisa dicoba aja, misalnya membakar kayu kering dengan membakar kayu yang lembab. Lalu coba diukur temperaturnya dari hasil proses pembakaran tersebut. Untuk bahan kayu kering akan menghasilkan nilai panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kayu yang lebih lembab ya, atau kayu lembab itu nilai kalornya lebih rendah. Lalu yang kedua, menurunkan titik nyala. Dengan kayu basah, kayu kering, nyala api akan berbeda. Pada saat kayu kering tidak ada unsur airnya, akan lebih mudah menyala dengan temperatur lebih rendah. Tetapi untuk yang kayu lembab berarti dia harus dinaikkan temperaturnya, menyalakannya. Untuk memanaskannya itu membutuhkan temperatur yang lebih tinggi sehingga bisa menyalakan dari bahan bakar tersebut. Lalu yang ketiga adalah memperlambat proses pembakaran. Unsur yang lembab dengan unsur bahan bakar yang kering jelas akan berbeda. Proses pembakarannya, jadi yang lembab lebih lambat, proses bakarnya lebih lama, lebih lambat, lebih waktu yang dibutuhkan untuk membakarnya lebih lama, dan menambah
volume gas buang. Jadi ketika bahan tersebut mengandung unsur yang lebih ini ya lebih lembab, maka dia mengandung atau membutuhkan volume gas buang lebih lama. Ya. Lalu yang berikutnya adalah untuk bahan bakar yang mengandung belerang, dibakar, belerang akan terbakar membentuk gas belerang dioksida. Jadi pada saat menggunakan bahannya itu ada unsur S ketemu dengan O2, maka dia akan menghasilkan SO2, sulfur dioksida dan belerang trioksida. Gas-gas ini bersifat korosif. Korosif itu artinya bisa mengikis dari unsur yang lain jika terkena kontak. Biasanya unsur yang lain ya, yang lain itu maksudnya lingkungannya bisa menimbulkan korosif terhadap kalau misalnya di lingkungan itu ada banyak logam, bersifat korosif, sangat korosif terhadap logam dan meracuni atau bisa mempengaruhi ekosistem yang sekelilingnya. Nanti pada saat mendesain suatu proses pembakaran menggunakan bahan bakar sulfur, lihat nilai output dari emisi gas buangnya itu ketika dia mengeluarkan SO2, sulfur dioksida, berarti bahan itu mudah korosif terhadap logam, korosif terhadap terhadap logam dan meracuni lingkungan. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan ya pada saat mendesain suatu bidang tertentu dengan ada hubungannya dengan pembakaran. Lihat komposisi emisi gas buangnya, lebih dominan mana output yang dikeluarkan. Kalau lebih banyak mengeluarkan SO2, sulfur dioksida, berarti sangat potensi menimbulkan korosif. Ya, tadi itu bahan bakar ini ya, bentuk bahan bakar yang mengandung belerang. Kemudian bahan bakar cair ini masih biasa atau seringkali digunakan dalam industri, untuk industri, kemudian untuk transportasi maupun rumah tangga atau keperluan di rumah, seperti minyak ya, contohnya bensin, ada premium, pertalite ya sekarang ya, premium udah nggak ada ya, pertamax ya sekarang, pertamax, pertalite itu merupakan minyak tanah, juga merupakan bagian dari bahan bakar cair. Untuk minyak bumi merupakan campuran berbagai hidrokarbon yang termasuk di dalamnya ini ada kelompok senyawa parafin, neptan, olefin, dan aromatik. Jadi unsur-unsur yang dimiliki oleh minyak bumi tersebut. Untuk minyak mentah, pada saat melakukan pengeboran di lepas pantai atau di tambang minyak, ini minyak tersebut tidak juga bisa langsung dipergunakan, minyak mentah tersebut, karena harus diolah terlebih dahulu. Jadi minyak yang didapatkan dari hasil pengeboran dari dalam bumi ini perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga bisa menghasilkan beberapa macam seperti bensin, kerosin, atau minyak tanah. Nah,
Bagian-bagian ini, bahan bakar cair inilah yang bisa dipergunakan. Ini merupakan bahan bakar cair inilah yang bisa dipergunakan minyak tanah, minyak solar, dan minyak bakar dan lain-lain. Ya, lalu untuk kebutuhan seperti bensin, ini ada kebutuhan bensin seperti Avgas, Aviation Gasoline, Premium, dan Gasoline biasa terdiri dari C4 dan sampai C12. Unsur C ya, C ini adalah ini kalau di apa? Kan ini unsur C, karbon. Unsur C-nya itu ada 4 sampai 12, ada C4, C6, C7, C8 sampai 12. Sifat yang terpenting dari bensin nilai ini oktannya, angka oktan, berapa nilai oktan number yang biasa dikenal oktan number atau angka oktan. Angka oktan adalah angka yang menyatakan besarnya kadar ISO. ISO itu samaan dari nilai oktannya dalam campurannya dengan normal heptan. Jadi pada saat bensin tersebut memiliki nilai oktan number yang lebih tinggi, nilai oktan number lebih tinggi, itu akan lebih bagus lagi. Nah, untuk isooktan mempunyai angka oktan 100 dan normal heptan mempunyai angka oktan oktana 0, kondisi normal ya. Makin tinggi angka oktan number ini, ini ya, di bagian ini oktan atau oktana, semakin tinggi nilai oktan number semakin baik untuk kerjanya. Semakin baik di sini diartikan proses pembakarannya lebih mudah, lebih cepat, dan energi yang dikeluarkan berupa energi temperatur ya, atau panas yang dikeluarkan juga akan lebih besar. Berpengaruh terhadap performa atau kerja dari nilai bahan bakar bensin yang memiliki nilai oktan yang lebih tinggi. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada mau yang didiskusikan? Ya, jika tidak ada, saya akan masuk ke slide berikutnya ya. Di bagian selanjutnya merupakan proses stoikiometri. Stoikiometri ini merupakan reaksi keseimbangan antara bahan bakar yang terbakar dengan oksigen, nanti akan seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga stoikiometri ini merupakan bagian yang penting atau pasti berhubungan dengan reaksi pembakaran. Kita bisa lihat di bagian selanjutnya. Untuk stoikiometri ini merupakan ilmu yang mempelajari atau menghitung hubungan kuantitatif. Kuantitatif itu berupa angka ya. Jadi ada ketika mendengarkan ada kata kuantitatif berarti berhubungan dengan angka. Angkanya itu ya bisa berapa persen unsur unsur bahan bakarnya berapa persen, kemudian berapa banyak, ya itu adalah kuantitatif. Hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam reaksi kimia yang biasa dikenal dengan persamaan kimia. Lalu yang berikutnya adalah kata ini didapat dari stoikoin atau artinya elemen, dan
stoichiometry. Kalau dijadikan ya stoichiometry. Nah, ini yang ditulis di apa? Stoichiometry. Stoichiometry itu didapatkan kata yang berasal dari elemen dan ukuran. Jadi artinya ketika mengartikan apa itu stoichiometry, ya elemen dan ukuran. Stoichiometry merupakan hubungan kuantitatif reaktan dengan produk. Produk dari hasil proses pembakaran. Produk hasil proses pembakaran itu ada tadi ada apa? CO ya. Ada CO2, kemudian air H2O, kemudian apalagi produknya panas. Itu merupakan atau heat merupakan produk dari pembakaran. Lalu reaktan ini merupakan zat atau substansi awal dalam reaksi kimia di sebelah kiri. Ya, kalau apa reaksi kimia itu kan ini adalah sisi kiri ya, sisi kiri. Kemudian ini ada sisi kanan. Sisi kanan ini merupakan hasil dari proses pembakaran atau yang biasa dikenal dengan produk. Jadi reaktan itu ada yang di sini. Ketika ada misalnya bahan bakarnya itu CH4, terus bisa terjadi pembakaran, ada oksigen. Ini merupakan sisi kiri dan sisi kanannya adalah reaksi dari CH4 plus O2. Lalu yang berikutnya produk. Produk merupakan zat yang dihasilkan dalam reaksi kimia di sebelah kanan. Di sebelah kanannya merupakan suatu produk. Kemudian yang berikutnya ada namanya reaksi dasar di stoichiometry ini. Untuk reaksi dasar di stoichiometry pembakaran, reaksi dasar pembakaran mengacu pada serangkaian reaksi kimia yang terjadi selama proses pembakaran. Reaksi melibatkan interaksi antara bahan bakar. Jadi pada saat terjadi proses pembakaran itu ada bahan bakar, kemudian ada oksigen, udara yang terkandung di oksigen tersebut untuk menghasilkan, ini adalah output produknya, produk dari pembakaran, menghasilkan panas, gas ya, diartikan gasnya bisa gas CO atau plus CO2 atau tadi SO2 kalau bahan bakarnya itu berasal dari sulfur atau belerang. Dan produk sampingan. Produk sampingan ini ya debu dari hasil proses pembakaran tersebut. Kalau bahan bakarnya ini padat, berarti dia menghasilkan as atau debu ya dari reaksi pembakaran tersebut. Kemudian untuk stoichiometri pembakaran berkaitan dengan perbandingan yang tepat antara bahan bakar dan oksigen diperlukan untuk mencapai reaksi pembakaran sempurna. Jadi pada saat terjadi pembakaran sempurna ini hubungan antara bahan bakar dan oksigen sehingga bisa didapatkan proses pembakaran yang sempurna. Lalu di bagian akhir, jika reaksi pembakaran berlangsung pada kondisi stoichiometri itu, yang dimaksud dengan kondisi stoichiometri antara reaktan dengan produk itu seimbang. Jadi yang dikatakan seimbang misalnya reaktannya itu jika unsur karbonnya 4, maka di hasilnya itu maka unsur karbonnya juga nilainya 4. Itu baru seimbang.
Maka produk pembakaran dihasilkan akan sesuai dengan reaksi kimia ideal dan tidak akan ada bahan bakar atau oksigen yang tersisa. Untuk reaksi pembakaran pada dasarnya adalah oksidasi dari bahan bakar, lalu berikutnya pengoksidasi yang paling umum, yang paling mudah ya, paling umum itu artinya paling mudah, udara dengan oksigen murni atau pembakaran di lingkungan dengan konsentrasi oksigen atau jumlah oksigen itu ditambahkan. Ingatkan, metode ini dilakukan karena cara ini menawarkan manfaat, bisa meningkatkan suhu nyala. Suhu nyala itu lebih mudah untuk menyala, suhu nyala yang lebih tinggi dan nilai NOx yang lebih rendah. NOx ini ya, N itu unsur nitrogen, O-nya ya X ini kan merupakan variabel yang belum diketahui, bisa saja nanti dia menghasilkan O2 atau NO3 atau NO4 atau NO5. Nah, sehingga dituliskan nilainya NOx-nya berapa, nilai apa. Untuk reaksi kimia di keseluruhan atau global untuk bahan bakar dengan rumus CXHY. CXH ini ada Y, berarti unsur variabel X dan variabel Y ini belum dituliskan, belum didapatkan nilai Y-nya, nilai H-nya. Bisa saja nilai X-nya itu 4, Y-nya 2. Jadi kalau dituliskan Y-nya ada 4, ya, Y4, H-nya, Y-nya 2, C4H2, unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, ini merupakan penjelasannya ya. Untuk penjelasannya itu reaksi kimia keseluruhan atau global untuk bahan bakar dengan rumus molekulnya. Molekul ya, dikatakan molekul itu berarti ada gabungan unsur. Yang dimaksud dengan unsur ya ini, unsur 1, ini ada unsur 2. Jadi ada unsur karbon dan unsur H. Karbon dan H itu merupakan unsur. Ketika sudah bercampur atau sudah bergabung, berubah menjadi molekul. Rumus molekulnya ya ini, yang berwarna yang di kotak ya, dalam kotak ini CXHY plus tambah kurung buka X ditambah Y, ini nilai berapa, nilai jumlah unsurnya dengan O2 oksigen, karena O2 ini dibutuhkan pada saat pembakaran. Tanpa O2, tanpa oksigen ya proses pembakaran tidak berlangsung. Jadi yang perlu diingat aja, maksudnya diingat dari bagian ini, GX Y plus dalam kurung X plus Y per 4 dikali dengan oksigen sama dengan XCO plus Y2H2O. Ini merupakan ini ada sisi kiri ya, ini sisi kiri dan ini sisi kanan. Nah, sisi kanan ini merupakan produknya, dan ini reaktan yang bereaksinya. Ini reaktan dan ini merupakan produk. Produk dengan reaktan itu harus seimbang.
Jadi dikatakan seimbang ya ini kembali lagi ke teori hukum apa kekekalan ini ya energinya. Jadi ada hubungan jadi atau hukum kekekalan masanya. Jadi masa yang masuk harus sama dengan masa yang keluar. Ya, ini sekedar merefresh aja ya. Mungkin yang sudah pernah lihat di apa SMA di mata di pelajaran apa kimia ya, chemistry ada namanya unsur kimia, unsur periodik. Nah, ini tabel ini masih kepake terus unsur tabel periodik ini ya walaupun di apa tingkat perguruan tinggi masih menggunakan unsur tabel apa unsur kimianya. Nah, ini ada unsur kimia yang ini bisa terlihat ya. Ini unsur apa? Gambarnya. Kalau dibesarkan H. Di sini ada apa? Hidrogen. Kemudian yang ini merupakan unsur yang mudah terbakar ya. Nah, di bagian tersebut merupakan bagian-bagian yang unsur yang mudah terbakar ya, hidrogen. Lalu kalau yang tadi apa S ya, S itu gimana? Di sini ya, ini S. S ini adalah apa kebaca ya? S itu belerang, sulfur. Jadi itu merupakan bagian yang unsur yang mudah terbakar. Lalu yang tadi ada C. C ini adanya di sini, yaitu merupakan karbon. Karbon yang bagian ini merupakan zat yang mudah terbakar juga. Ya. Lalu untuk persamaan kimia ini merupakan persamaan reaksi stoikiometri, merupakan persamaan yang digunakan untuk merepresentasikan reaksi kimia menggunakan rumus kimia dari proses yang terjadi, proses reaktan ke produk. Sehingga bisa didapatkan persamaan kimia yang setara jumlah tiap jenis atom. Jadi nanti bisa dilihat di tabel ya. Jenis atom dalam reaktan dan produknya itu sama. Jenis atom dan reaktan dalam produknya sama. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan reaksi kimia, stoikiometri. Ini ada unsur K ya, yaitu karbon, dan ini juga karbon. Nah, tanda ini, tanda apa? Panah ya, tanda panah ini menjelaskan tentang arah reaksinya. Arah reaksinya one way, satu jalan, satu arah, satu arah. Jadi ketika ini sudah terjadi proses reaktan bercampur, CH4 sudah bercampur dengan O2 dan terjadi proses pembakaran menghasilkan zat CO2 plus H2O. Ketika sudah terbakar, maka tidak bisa dikembalikan lagi menjadi CH4. Jadi bahan yang sudah terbakar dikembalikan lagi ke CH4 tidak bisa karena reaksinya itu satu arah. Jadi
tidak bisa kembali lagi. Jadi segala sesuatu yang sudah terbakar, mau bahan bakar cair, gas, padat, ketika sudah terbakar ya tidak bisa dikembalikan lagi ke kondisi seperti sebelum terbakar atau sebelum bereaksi dengan oksigen. Jika diperhatikan di bagian ini unsur C-nya 1, ini 1, yang ini juga sama, 1, H-nya ada 4, berarti ininya juga 4, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian unsur O, 2 dikali 2, 2 dikali 2, 4. Yang ini 1 dikali 2, jadi kalau dituliskan ini 2 plus 2 dikali 1, 2. Nilainya adalah 4 untuk unsur oksigen. Ini untuk unsur oksigen, dan ini juga sama, 2 dikali 2, 2 dikali 2 sama dengan 4 untuk unsur yang sama, oksigen. Ini yang dimaksud dengan stoikiometri. Antara reaktan dengan produk menghasilkan unsur yang sama antara sisi kiri dan sisi kanannya dengan pembatasnya tanda panah tersebut. Ya, ini ada tabel ya, banyak ya, tabel bahan bakar. Ini C-nya sampai berapa ini? Pertama dari CH4, CH4, C2H2, C2H6. Ini nama-nama ya. Untuk CH4 ketika ketemu bahan bakar dengan simbol reaksi kimia atau formula kimia CH4, berarti dia metan. Gas metan, C2H2, asetilen, C2H4, etan, C2H6, ini masih etan juga, C3H6, propan, ini propan, dan seterusnya sampai C2 di bagian ini sampai C2H16. Nah, lalu di bagian tersebut nanti akan ada perbedaan-perbedaan ya, seperti nilai ininya energinya, kemudian boiling point atau titik ya, titik didih ya, boiling point untuk material bahan bakar gas tersebut ada perbedaan titik ininya ya, titik didihnya. Nah, ini merupakan tabel. Tabel ini ya bisa dipergunakan untuk keperluan tertentu pada saat melakukan rancangan atau mendesain suatu bagian tertentu untuk pembakaran yang menggunakan bahan bakar tersebut. Pertama yang perlu dilakukan pada saat melakukan desain, pelajari dulu properties material properties dari bahan bakar tersebut. Nah, material propertiesnya ya bisa diperoleh informasinya dari tabel tersebut. Ya, lalu untuk reaksi dasar proses pembakaran, pertama ada komponen. Yang tadi ada komponen dulu. Jadi ada komponen sebelum reaksi. Reaktan ini unsurnya ada unsur bahan bakar. Jadi yang diingat ada bahan bakar plus oksidator. Untuk oksidator ini ya pasti adalah oksigen, karena pembakaran akan terjadi jika ada oksigen. Untuk output diartikan sebagai hasil
hasil dari pembakaran tersebut atau yang dikenal dengan produknya, produk dari pembakaran. Nah, bahan bakar plus oksidator, jadi ada bahan bakar ditambah oksidator. Ini merupakan produk yang dihasilkan. Komponen utama dari bahan bakar fosil, nah ini tadi dilihat di tabel kimia ya, ada unsur C, karbon, kemudian hidrogen, lalu unsur belerang, karbon, hidrogen, sulfur. Ini merupakan unsur utama untuk bahan bakar bersumber dari fosil, untuk bersumber dari fosil. Lalu seperti apa reaksi dasarnya? Nah, ini merupakan reaksi dasar ya. Kalau dilihat di bagian ini, untuk bahan bakar yang unsurnya C, unsurnya karbon, C bereaksi dengan O2, melakukan reaksi dengan oksigen, hasilnya adalah produknya, ini produk ya, ini produk yang warna kuning ini, CO2, karbon dioksida. Hidrogen, hidrogen itu kenapa nggak ditulis H aja, misalnya tanpa dua ya, karena hidrogen itu merupakan gas yang paling ini ya, rendah paling rendah ikatannya, sehingga dia selalu dituliskan H2, hidrogen, walaupun di tabel kimianya tadi unsur kimianya tulisnya cuman simbolnya H. Hidrogen, untuk hidrogen jika dia bereaksi dengan O2, ini pertama dia reaksinya ini H2O bereaksi dengan H2 bereaksi dengan O2. Outputnya adalah H2O, air. Nah, nilai setengah ini muncul karena reaksi keseimbangan atau yang tadi dikenal dengan stoikiometri. Jadi antara sisi kiri dengan sisi kanan itu harus sama, sehingga kuantitatif nilai kuantinya adalah setengahnya. Dan nanti bisa dicek antara sisi kiri dan sisi kanan ini seimbang. Untuk bagian H, hidrogen 2 ya, kemudian yang ini juga 2. Lalu oksigen setengah dikali 2, 1. Nah, dan ini juga sama, nilainya adalah 1. Berarti dia sudah seimbang antara reaktan dengan produk yang didapatkan. Kemudian untuk sulfur ini merupakan belerang. Sulfur bereaksi dengan O2, oksigen, lalu SO2, sulfur dioksida. Sulfur dioksida ya, SO2. Ini merupakan reaksi dasar dari stoikiometri. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk materinya. Kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Karena ini merupakan bagian bagian dasarnya atau basicnya untuk reaksi stoikiometri. Lalu reaksi berikutnya adalah reaksi dasar, koefisien di depan masing-masing suku persamaan. Ini ada buku ya, maksudnya bagian sisi kiri dan sisi kanan. Buku persamaan reaksi disebut koefisien.
Yang dimaksud dengan koefisien itu ya ini. Ini adalah koefisiennya. Koefisien stoikiometri. Ini adalah koefisien stoikiometri. Ya. Pembakaran karbon tidak sempurna. Nah, ini bisa dilihat di bagian ini, unsurnya adalah C. Karbon bereaksi dengan O2. O2-nya itu oksigen. Menghasilkan CO. Kenapa nggak sempurna? Karena dia menghasilkan nilai CO. Nah, itu merupakan pembakaran yang tidak sempurna. Untuk nilai stoikiometrinya sama ya. Ininya C-nya 1. Ini di bagian ini 1 ya. Nilai unsurnya sama-sama nilainya 1. Kemudian setengah dikali 2. Setengah dikali dengan 2 untuk unsur oksigen ya. Ini nilainya 1, kemudian ini juga sama nih, 1. Pembakaran tak sempurna menghasilkan ini karbon mono. Dikatakan mono ya karena single monoksida dalam produk pembakaran pemakaian energi yang dari pembakaran tak sempurna ini energi yang tidak efisien. Jadi energi yang dipergunakan atau energi yang dimanfaatkan tersebut tak sempurna. Lalu yang berikutnya adalah merupakan polutan di udara. Polutan ini ya polusi yang sulit untuk diserap ya, atau di lingkungan. Jadi sulit untuk diserap di lingkungan. Nah, ini contoh satu. Ini contoh ada reaksi stoikiometri namanya. Tentukan reaksi stoikiometri untuk pembakaran yang pertama adalah metan CH4 dan C7H16. CH4 dan C7H16 ini bahan bakar, CH4 metan, C7H16 heptan. Gimana menentukan reaksi stoikiometrinya? Yang pertama untuk CH4 ya. CH4 bereaksi dengan O2 dulu. Jadi pada saat menulis reaksi kimianya itu yang ditulis misalnya ini bahan bakar ya. Ditulis dulu ini CH4 plus O2. CH4 plus oksigen. Hasil dari pembakaran itu harus menghasilkan karbon dioksida CO2. Ini pembakaran, kita mengasumsikannya pembakaran sempurna ya, bukan pembakaran tak sempurna. Jadi dia harus menghasilkan CO2 plus H2O. Harus menghasilkan CO2 plus H2O. H2O itu air. Nah, kondisi ini harus seimbang antara sisi yang di kiri, ini sisi kiri ini tadi reaktan dan sisi kanan ini merupakan produk. Kira-kira udah seimbang belum antara reaktan dan produk? Belum ya? Karena yang ini C-nya 1, yang ini 1 ya.
masih 1. Terus yang ini H-nya ada berapa nih? 4 ya. Tapi di sini H-nya masih 2, berarti dia belum seimbang. Nah, supaya dia seimbang, ditambahlah ini. Koefisiennya ditulis di sini 2. 2H2. Jadi 2 dikali 2, 4. Ketika ininya berubah jadi 4, ini udah jadi 4, nah jadi udah seimbang. Lalu yang lihat lagi O2. O2-nya 2 ya. Tapi di sini ini 2 dan ininya 1. 2 dikali 2, 4. Jadi 2 ditambah coba misalnya ini dihapus saja biar nggak terlalu banyak. Tadi di bagian ini kan dituliskan KH plus oksigen, reaksinya menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, tadi sudah ditambah ini ya. Ini kan udah 2 ya. Jadi H-nya 4, ini untuk H-nya 4. Kemudian O-nya, ini O ya, 2 dikali 1, 2. 2, kemudian 1 dikali 2, 2. Berarti 2. 2 ditambah 2, nilainya 4 untuk unsur O, oksigen, di kanan ya. Nah, supaya dia seimbang, di kiri berarti dikali dengan ditambah koefisiennya 2. Jadi ketika ini dikali 2 dikali 2, 4 untuk unsur oksigen. Nah, ini baru sama dia. Jadi nggak didapatlah kondisinya itu seperti ini. CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Itu sudah reaksinya stoikiometri. Sudah seimbang antara reaktan dengan produk. Jadi kalau misalnya jumlah unsurnya belum seimbang, belum sama, berarti belum stoikiometri antara reaktan dan produk. Ini CH4. Lalu gimana kalau C7H16? C7H16. Berarti kalau C7H16 kalau ditulis di sini kan ini C, ini ada C7, H-nya 16 ya. Nah kan yang ini ya. C7H16 melakukan reaksi pembakaran, butuh oksigen. Berarti kalau rumus formula kimia ya untuk oksigen O2, outputnya dia harus menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, tinggal disamakan lagi sisi kiri dan sisi kanannya. Sehingga kalau dituliskan ke dalam bentuknya C7H16 ininya masih disimbolkan X ya, karena belum diketahui berapa nilainya, koefisiennya berapa. Terus yang H2O ini sudah diketahui karena H-nya kan 16. Berarti 16 berapa kali berapa hasilnya supaya 16, berarti tulis saja angka 8. H-nya udah seimbang. Yang belum seimbang adalah C dan X. Nah, ini yang perlu dicari. Untuk mencarinya ini ya gambarannya 2X
2x berarti menjelaskan ini ya, 2 dikali x. 2 dikali x sama dengan berarti menjelaskan untuk unsur oksigen. 2 dikali x ini menjelaskan unsur ini ya, oksigen. 2 dikali x sama dengan 14 ditambah 8. Karena ini unsur C. Nah, C-nya kan ini kan C-nya udah diketahui nih. C-nya 7, berarti ininya tinggal ditambahkan 7. 7 dikali 2, 14. Ini 14. Ini melihatnya unsur O ya, oksigen. 8 dikali dengan 1, 8. Ini nilainya 8. 14 tambah 8 hasilnya 22. Sehingga variabel X bisa diketahui nilainya adalah 11. 11. Lalu dibagi lagi ya. X sama dengan, bukan dibagi, maksudnya X-nya sama dengan 11, sehingga bisa dituliskan ke dalam persamaannya itu unsur nilai ininya, nilai bagian tersebut ininya adalah X-nya nilainya adalah 11. Nilai koefisien ya, ini nilai kalau dilihat ini adalah nilai koefisiennya. Koefisien untuk oksigen nilainya adalah 11. Nah, dia berarti sudah seimbang. Coba dicek lagi. 11 kali 2, 22 untuk oksigen. Kemudian 7 dikali 2, 14. Ditambah 8 dikali 1, 8. Kalau dijumlahkan 22 unsur untuk oksigen. Jadi sudah sama ya antara sisi kiri dengan sisi kanan. Nah, yang dimaksud dengan stoikiometri itu ini. Jadi antara reaktan dengan produk itu sama unsurnya. Jadi kalau yang tadi kan belum sama nih, yang ini kan belum sama. Sebelum ditambahkan X-nya. Jadi X-nya itu belum diketahui berapa nilainya. Berarti dia belum sama. Jadi pada saat membuat reaksi pembakaran, ya tulis saja bahan bakarnya apa. Misalnya bahan bakarnya CH berapa tuh? CH C7H16, misalnya C7H16. Ini adalah bahan bakar bereaksi dengan, ingat kalau proses pembakaran terjadi ada O2. Berarti yang masuk itu harus unsur oksigen. Outputnya ditulis output yang ini ya, kita outputnya bukan CO. Kalau CO itu pembakaran tidak sempurna. Outputnya ketika pembakaran itu sempurna, ini diasumsikan pembakarannya sempurna ya. Menghitung stoikiometrinya pembakarannya sempurna. Ketika pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 plus air H2O. Ini H2 itu menghasilkan air H2O. Nah, kiri dan kanan belum seimbang ya, itu yang dihitung nilai keseimbangannya stoikiometrinya. Hasilnya ini C7H16 plus 11O2 menghasilkan 7 CO2 plus 8 H2O. Itu berarti dia sudah seimbang secara hitungan reaksi stoikiometrinya.
Nah, lalu yang berikutnya ada udara teoritis. Jadi pada saat pembakaran itu ada udara, udara itu ya lingkungan ya, maksudnya udara sekeliling. Komposisi udara kering, nah ini ada penjelasannya. Di bagian ini ada komposisi, kita asumsikan udaranya itu asumsi ya, ini asumsinya di teori ini mengasumsikan udaranya kering. Udara kering itu ya udaranya nggak lembab. Misalnya tidak seperti kalau udara lembab itu di mana? Di puncak ya. Kan ada udara juga tapi humidity-nya atau kelembapannya tinggi. Nah, ini asumsinya udaranya kering. Asumsi udara kering, udara yang dipergunakan dalam kebanyakan proses pembakaran berasal dari udara bebas. Jadi ya kebanyakan dari uh, asumsinya yang digunakan di teori ini menganggap udaranya itu kering, udara yang digunakan berasal dari proses pembakaran berasal dari udara bebas. Dalam kebanyakan atau dalam banyak analisis teori, udara dianggap dalam kondisi kering atau dry air yang tersusun dari komponen udara kering, ada komponen oksigen, nitrogen, argon, karbon dioksida, CO2, helium, dan neon. Gas neon ya, bukan lampu neon. Gas dan sebagainya. Nah, untuk perhitungan pembakaran satu volume ini ada untuk perhitungan pembakaran satu satuan volume yang biasa dikenal dengan istilah mol. Jadi kalau mendapatkan nilai, ada kata mol itu sama dengan volume. Volume ya, volume. Satu mol berarti ya satu volume. Lalu dapat diasumsikan yang terdiri dari yang pertama asumsinya adalah oksigen, ini O2 dan ini adalah nitrogen. 21% oksigen, 79% nitrogen. Atau biasa juga komposisinya itu 10, 100. Nah, ada juga yang komposisinya 21, kemudian ininya 78, 1%-nya gas yang lain. Tapi yang sering digunakan 21% oksigen, 79% nitrogen. Jadi di udara maksudnya di luar ya, di luar atau di udara bebas itu komposisinya oksigen 21%, nitrogen 79%. Kemudian untuk udara teoritis merupakan rasio yang dimaksud dengan di bagian ini ada udara teoritis. Udara teoritis merupakan rasio udara dengan bahan bakar. Jadi perbandingan yang dimaksud dengan teoritis itu perbandingan berapa jumlah volume udara dan berapa jumlah volume bahan bakar. Jadi kalau ditulisnya perbandingan ya, misalnya ini volume udara berbanding dengan volume bahan bakar, singkat aja bahan bakar. Itu udara teoritisnya. Ini pengertian dari ini ya, udara teoritis, volume udara dengan volume bahan bakar. Lalu yang berikutnya, bila bahan bakar, ini ada bahan bakar dan udara terdapat dalam proporsi yang benar secara kimia. Proporsi itu ya diketahui secara unsur kimianya, bahan bakarnya mengandung unsur apa saja, terus bisa diketahui
yaitu pada akhir reaksi tidak ada bahan bakar yang tidak terbakar. Nah, berarti kalau pernyataannya seperti ini, tidak ada bahan bakar yang tidak terbakar, berarti masuk dalam kategori pembakaran sempurna. Ini asumsinya pembakaran sempurna ya yang diceritakan. Mengasumsikan teorinya ini terjadi pembakaran secara sempurna. Nah, kemudian udara yang tidak terpakai, bahan bakar yang tidak terbakar atau udara yang tidak terpakai, maka keduanya dikatakan berada dalam proporsi stoikiometri, kondisi yang seimbang tadi. Untuk campuran bahan bakar dengan udara yang mengandung udara berlebih dikenal dengan campuran kurus. Nah ini, jika ada bahan bakar dengan udara, tetapi lebih banyak udaranya, disebut dengan campuran kurus. Membayangkan misalnya ada kayu bakar atau ada bahan bakar lah, bahan bakar misalnya kayu bakar, misalnya ilustrasikan misalnya ada kayu ya seperti ini, bentuknya anggaplah kayunya itu persegi ya, atau berbentuk balok lah, misalnya kayak papan balok gitu kan. Nah ini kan kita kan bisa tahu nih volumenya berapa, panjang kali lebar kali tinggi, dapatlah volume. Nah misalnya biar lebih mudah ngitungnya, ini 1, jadi volumenya 1. Misalnya dengan satuan unitnya itu satu, misalnya 1 cm pangkat 3, itu adalah volumenya. Ketika ini volume dari bahan bakarnya itu 1 cm pangkat 3, 1 cm kubik, lalu lalu ada udaranya lebih, mengandung udaranya lebih. Udaranya itu kalau dihitung volumenya 4 cm kubik. Nah, berarti ini adalah udara dan ini adalah bahan BB ya, bahan bakar ya, bahan bakar lebih banyak udara, berarti dia masuk dalam ini campuran kurus. Jadi lebih banyak udaranya, volumenya, jika dibandingkan dengan bahan bakar. Bisa terbayang ya, jadi lebih banyak lebih banyak udara jika dibandingkan dengan bahan bakar. Itu masuk ke dalam campuran kurus. Lalu kalau kebalikannya, berarti jika mengandung bahan bakar berlebih disebut campuran kaya. Jadi bahan bakarnya lebih banyak, tapi udaranya lebih sedikit. Nah, nanti ada hubungannya, bisa dihitung teorinya udara teoritis. Untuk campuran kurus rasio ekivalensi kurang dari 1. Ini ya, diingat aja ya, ketika ada perhitungan di soal atau di perhitungan tertentu, untuk campuran kurus rasio ekivalensi kurang dari 1. Ini campuran kurus. Sedangkan untuk campuran kaya, campuran banyak, ini nilainya lebih dari 1. Itu perbandingan yang tadi udara dengan volume. Misalnya ini kalau misalnya bahan bakar dengan udara, misalnya bahan bakarnya ini BB ya, bahan bakar ini udara, nilainya 1. Kalau nilainya 1 atau
nilainya kurang dari 1. Kurang dari 1 itu artinya misalnya nilainya BB dengan udara 0,9 atau 0,8, pokoknya lebih kecil dari 1 lah nilainya, atau 0,7. Berarti dia masuk campuran kurus. Kemudian jika nilai BB dengan udaranya itu lebih dari 1, ya bilangan lebih dari 1 itu ya 1,1 itu udah dikatakan lebih. 1,1 itu dikatakan lebih, jadi ini masuk dalam campuran kayaknya itu untuk nilai 1,1. Ya, jadi kalau dituliskan seperti ini ya, ini ada prosentasenya. Ini prosentase theoretical air secara teoritis untuk air udara ya. Ini prosentase udara, kemudian actual fuel dari ini bahan bakar dengan fuel ratio, terus stoichiometry air dengan udara ya, udara dengan bahan rasio bahan bakarnya dikali 100%, nanti bisa didapatkan berapa persen udara teoritisnya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung udara teoritis. Berapa persen akses udara? Ini kan aksesnya apa? Udara yang masuk ya. Itu bisa dihitung. Ya, ini contoh ya. Misalnya di bagian ini, di bagian selanjutnya di bagian ini ada bahan bakar, bahan bakar cair ya, gas cair, bahan bakar gas cair. Kan LPG merupakan singkatan liquid petroleum gas. Jadi kalau yang tabung LPG di rumah itu kalau digoyang-goyang itu ada airnya. Sama seperti korek gas. Korek gas yang bening itu kan cair. Tapi ketika ditekan berubah jadi gas. Itu LPG. Yang biasa ngerokok pakai korek gas ya. Nah, itu kan transparan ya, yang transparan ya kan, transparan kan kelihatan itu cair, dalamnya cair. Nah, yang tabung-tabung di rumah LPG buat masak itu ya kalau digoyang-goyang itu cair, tapi kalau ketika dibuka ininya berubah jadi gas. Nah, untuk bahan bakar gas cair LPG dianggap sebagai campuran 40% propan, 40% ini propan. Propannya itu 40% C3H8. Jadi gas LPG ini mengandung 40% C3H8, 60% butan, dan ketika di total secara volumetrik ya jumlahnya 100%. Terdiri dari campuran C3H8 dan butan C4H10, 60%. Totalnya 100% secara volumetrik. Lalu yang jadi pertanyaan, hitunglah massa udara yang dibutuhkan per kilogram bahan bakar jika gas akan dibakar pada rasio ekivalensi 0,8. Jadi dia dibakar dengan rasio ekivalensi 0,8. Kalau kembali lagi ke teori yang tadi, rasio ekivalensinya kurang dari 1. Berarti campuran kurus. Dia masuk dalam kategori campuran kurus. Yang ini ya.
kasus ini, maksudnya case ini, karena nilainya 0,8, kalau dituliskan 0,8 lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1, berarti dia campuran kurus. Kalau campuran kurus, membayangkan imajinasinya ya berarti lebih banyak udara daripada bahan bakarnya, komposisinya pada saat nanti terjadi proses pembakaran. Hitung juga komposisi hasil pembakaran berdasarkan volume kering. Nah, volume kering ini ya tadi mengasumsikan udara kering. Jadi ya udaranya tidak lembab, volume kering. Persamaan stoikiometri ini adalah persamaan stoikiometri. Yang pertama K3H8. Ini K3H8 ya. Bereaksi dengan oksigen plus nitrogen. Kenapa ada memasukkan unsur N2? Karena udara. Karena kan di soalnya kan bahan bakar gas cair sebagai campuran propan, nanti hitunglah massa udara. Di sini di sini ada kata udara. Jadi pada saat proses pembakarannya itu tidak menggunakan oksigen murni. Jadi ya udara biasa, udara. Kalau tadi kan teorinya kan kalau udara kan, kalau diingat tadi kan ada 21% O2, N2, nitrogen ya. Ini 79%. Nah, di bagian itu masuklah unsur N2, nitrogen. Reaksi pembakarannya CO2, ini biar kelihatan perbedaan warnanya. CO2 ya. CO2 H2O. Itu asumsi ya, karena mengasumsikan ini pembakarannya sempurna. Menghasilkan gas CO2, karbon dioksida, plus H2O, menghasilkan air ditambah nitrogen, karena ada N2-nya. Lalu coba dicek, kira-kira udah seimbang belum stoikiometrinya? Belum ya? Karena di sininya C-nya 3 nih unsurnya. Ininya kan 3. Sedangkan di sininya baru 1. Berarti belum seimbang. Nah, jadi ya diseimbangkan dulu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ketika dia sudah seimbang, ini sudah seimbang ya. Kita tulis di sini sudah seimbang atau stoikiometri sudah seimbang. C-nya 3, ininya 3C. 3 dikali 1 kan C, unsur karbon ya. H8. H-nya ada 8. Misal kalau ini dihapus lagi. Ini H-nya 8. Yang ini sama ya. 4 dikali 2, 8. Lalu unsur oksigen. Oksigennya sudah seimbang belum? Ini 5 dikali 2, 10. Yang ini 3 dikali 2, 6. 4 dikali 1, 4. 6 ditambah 4, 10. Berarti sudah seimbang oksigen. Lalu nitrogen. Nah, nitrogen ini kan dalam kurung ya, 5 dikali 3, atau ini dulu. 3,76 dikali 2, kemudian dikali 5, atau ditulisnya dikali 5. Sama dengan
18,8 dikali N2. Coba cek di kalkulator, sama nggak dia? Nah, kelihatan ya? 3,76 3,76 dikali 2, 7,52 dikali 5, 37,6. Terus 18,8 dikali 2, 37,6. Berarti ini sudah seimbang ya. Yang untuk unsur N, untuk unsur nitrogen. Nah, itu baru satu. Ini udah imbang, imbang ya. Kemudian di bagian selanjutnya kan ada satu lagi, butan. Butannya itu 60%, C4H10. Untuk C4H10 seperti ini, awalnya pada saat reaksi pembakarannya itu bahan bakarnya ini bereaksi dengan oksigen, karena ada nitrogen, udara ya, berarti 376,N2, outputnya adalah CO2, karbon dioksida, air plus nitrogen. Lalu dicek kira-kira sudah seimbang belum? C4, C-nya ada berapa? Ininya 4, ininya 1, masih 1, berarti belum seimbang, berarti diseimbangkan lagi. Nah, ketika dia sudah seimbang, hasilnya seperti ini. Ini sudah seimbang, maksudnya sama ya antara reaktan dengan produk. Kalau ini kan bisa dilihat C-nya 4, ini 4 kali 1, 4 C ya. 4. Ketika dia sudah seimbang, selanjutnya adalah ini hasilnya ya, hasil yang sudah seimbang tadi. Ini sudah stoikiometri, ini juga sama. Stoikiometri, sehingga reaksi campuran LPG dengan udara itu nilainya tadi 0,8. 0,8 ini ya, dapat dari sini. Dia masuk ke dalam campuran kurus. Nah, ini yang dihitung. 0,4 dikali C3H8. Ini kalau dituliskan ya. Ini C3H8, C4H10, terus 3762 hasilnya ini. Dapat nilai 0,4 ini diambil dari ini, 40/100. 40 dibagi 100 kan 0,4 ya, 0,4. Kemudian 0,6 didapat dari 60%, 60/100. Kemudian 0,4 ya dapat dari ini 5 itu dapatnya dari mana? Dari ini nih. Nah, ini tulis di sini nih. Koefisien di depannya. Koefisien di depan. Kemudian 6,5 dapatnya dari mana?
Ya dapatnya dari situ, dari koefisien untuk butan ya, untuk butan 0,5. 0,8 ya ini rasio ekivalensi. Berarti dia campuran kurus. Sudah dapat nilai-nilai itu ya tinggal dituliskan 0,2 oksigen plus 37,6 karena kan bereaksi dengan oksigen, dan nitrogen. Ini adalah hasilnya, produknya ini. Nanti tinggal dicek aja misalnya 3,6 itu dapatnya dari mana? Berarti dijumlahkan. 3,6 CO berarti antara sisi kiri dengan sisi kanan itu harus sama. Misalnya ini 3,6 C. Kemudian nih ini dengan ini 0,6 dengan 0,4 berapa? 0,6 dengan 0,6 dengan 4. 4 0 berapa tuh? 0,6 dikali 4. 24. 4 dikali 0 0 ya, 2,4 ya. Kemudian 12 0,4 kali 3 2 1,2 6 3,6 ya. Sama dengan ini. Koefisiennya 3,6. Nah, jadi harus dicari lagi koefisien itunya. Sehingga volume keringnya didapatkan untuk bagian tersebut 3,6%, 1,475 dan N2-nya 27,3. Nah, nilai 3,6 ini dapatnya dari sini. 4,6 didapatkan dari ini ya. Dari sini, dari apa? NO2. Ini 1,475. 1,475 itu dapatnya dari ini. Kemudian 27,3 dapatnya dari bagian ini. 3,6 dapatnya ini. Dapat semua ya, 3,6, 1,475, terus 27,73. 3,6, 1,475, 27,373. Ya, tinggal dihitung. 11%, 4,5%, 84%. Jadi kalau di total semuanya akan 100%. Nah, jadi komposisinya itu yang menjadi pertanyaan, hitung komposisi hasil pembakaran berdasarkan volume kering. Jadi komposisinya bisa dibayangkan untuk karbon dioksida komposisinya itu 11% karbon dioksida ya, 11%. Karena yang pertanyaannya itu kan hasil pembakaran. Ini adalah hasil pembakaran. Pertanyaan itu hasil pembakaran. Menghasilkan 11% karbon dioksida, kemudian menghasilkan 4,5% oksigen, dan menghasilkan
84,5% nitrogen.